Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia terus berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Orang apakah Yesus itu? What kind of man is he? Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan dia berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun. Lalu dia menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada seseorang atau sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan, untuk mencari dan untuk menyelamatkan mereka yang terhilang." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang." And this is Christmas. "For the Son of Man has come to seek and to save those who are lost." Mereka yang terhilang. Waktu Christmas, saudara, waktu Natal yang kita rayakan, of course the date, saudara, tanggalnya mungkin tidak pas di 25 Desember, saudara. Tapi we use this day, kita pakai hari ini untuk merayakan kelahiran Kristus. Saudara udah mungkin tahu bahwa ketika Yesus lahir, ia melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Maria. Kalau kita lihat di Lukas 2, saudara. Anaknya yang sulung yaitu Yesus. Dibungkusnya Yesus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Karena gak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus, saudara, ketika Maria melahirkan Yesus, tidak ada tempat bagi mereka. There is no place for them. Maka dibaringkannya di dalam palungan. Gak ada tempat bagi Yesus, hanya sebuah palungan, saudara. Kalau kita lihat di cerita Zakheus, saudara, ketika Yesus sampai ke tempat itu. I hope you can see di slide juga ya. Bisa dilihat slide-nya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ia berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Gak ada tempat bagi Yesus, hanyalah sebuah palungan. Gak ada tempat bagi dia tinggal, saudara. Ketika dia lahir, gak ada tempat bagi dia untuk tinggal. Tapi ketika dia sudah dikenal banyak orang dan dia bisa memilih tempat tinggal, dia memilih rumah Zakheus. Yesus tidak pernah mengundang dirinya sendiri dalam kitab Injil. Dia tidak pernah mengundang dirinya sendiri, saudara, ke dalam rumah seseorang. Yesus gak memilih a palace waktu dia lahir. Yesus gak memilih, saudara, tidak pernah memaksakan dirinya to be invited into a place untuk ada di satu tempat. Di dalam Natal, saudara, di dalam kelahirannya, dia lahir di palungan. Gak ada tempat bagi dia. Tapi it's amazing ketika dia bisa memilih tempat, saudara.
Dia gak memilih, again dia tidak memilih sebuah palace. Dia gak memilih a big house. Tapi when he can choose a house, he can choose a place. Dia memilih rumah Zakheus. The house of sinners, saudara. If you can choose again, kalau dia bisa memilih kembali, saudara, he would always choose the manger. Because he doesn't need a place that is grand, that is nice. He wants a place di mana it can serve you, bisa melayanimu, saudara. That is the place that Jesus always choose. He choose a place, dia memilih tempat di mana he can serve you and he can bless you. And Jesus needed to become poor so that we can become enriched in Christ, firman Tuhan berkata. So he chose the manger. He chose the manger. Sama seperti ketika dia lihat Zakheus. Dia bilang, I must need, saya harus tinggal rumah kamu. Yesus melihat, dia pernah berhadapan dengan orang-orang yang kaya. Dia berhadapan dengan Nikodemus, dia berhadapan dengan rich young ruler. Yesus gak pernah bilang, I must need to stay at your place. Tapi waktu dia lihat Zakheus, Yesus bilang, I must need, saya perlu tinggal di rumah kamu. So he chose the place of need, saudara. And that is Christmas. Bahwa Yesus datang untuk ke tempat di mana ada kebutuhan. In my life, in your life, saudara. When there is need, there Jesus was, saudara. There Jesus is, saudara. Haleluya. Boleh kita beri kemuliaan pada Tuhan. Tadi Song Jao bilang katanya waktu saya di belakang, saudara, because of all the technical things, he's very panic. Terus dia bilang, tenang ya, katanya seluruh Zoom di seluruh dunia down, kata dia. Betul Song Jao? Katanya the whole Zoom ini lagi down, saudara. If I can really be honest with you, I never really like Zoom. I never go to Zoom meetings. Usually I always ask them still face to face. Karena I think it is safer for us. This YouTube live, I hope you can enjoy more, saudara. Hallelujah. But Jesus is good, saudara. Jesus is kind. Hallelujah. Saudara, it is funny waktu Yesus berjalan di muka bumi. He was so famous. Yesus begitu terkenal, saudara, selalu ada multitude. Ada kerumunan yang mengikuti dia. Waktu Zakheus berusaha melihat orang apakah Yesus itu, firman Tuhan berkata, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Karena of the crowd. Sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Lalu dia berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang ke rumah kamu. Ketika dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, dia tidak berhasil. Kenapa? Karena ada banyak crowd, ada banyak kerumunan, saudara. Tapi di tengah kerumunan Yesus lihat Zakheus. In the midst of everyone else, God sees you. Tuhan melihat saudara. Haleluya. Tuhan melihat saudara di tengah kerumunan. Tuhan melihat saudara. Amen. Haleluya. Come on, come with me, everybody. Jesus come and see us. Haleluya. Saudara, the crowd and Zakheus. Tuhan lihat Zakheus di tengah-tengah crowd. Sebelum Yesus masuk ke Yeriko untuk bertemu dengan Zakheus, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, kalau kita lihat ayatnya, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat. Sekali lagi waktu Yesus memasuki Yeriko itu banyak orang, saudara. Banyak orang yang lewat, saudara.
Tapi ada orang buta ini. Orang buta ini helpless, saudara. Orang buta ini helpless. Kata orang kepadanya, orang-orang harus menjelaskan kepada orang buta ini. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak, Yesus kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada dia. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata, apakah yang hendak aku perbuat bagimu? Jadi in the crowd saudara, ada orang buta yang dia gak bisa bertemu dengan Yesus. Dia gak tahu bahkan Yesus lewat, dia harus tanya orang. Lalu di situ dia harus berteriak, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, dia bilang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi di tengah kerumunan, Yesus mendengar orang buta itu. Yesus mendengar orang buta itu di tengah-tengah kerumunan, saudara. In the midst of the crowd, he hears the blind man. Lalu dengan cerita yang saudara udah sering dengar, ada kerumunan dalam perjalanan. Yesus mau menyembuhkan seorang anak kecil, saudara, umur 12 tahun. Dalam perjalanan ke situ firman Tuhan berkata, di Lukas 8 ayat yang ke-42 sampai ke-45. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus. Dari belakang dia menjamah jubah Yesus. Seketika itu berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Waktu murid-muridnya pada bilang, saudara kok bisa tahu? Dia bilang, saya merasakan ada yang menjamah aku. In the midst of the crowd, he feels the touch of the woman, saudara. Saudara perhatikan. In the midst of the crowd, he saw Zacchaeus. Matanya bisa melihat Zacchaeus. Saudara perhatikan bahwa in the midst of the crowd, he hears the blind man. Saudara perhatikan bahwa in the midst of the crowd, he feels the touch of the woman with the issue of blood. Saudara, he can see you. He can hear you. He can feel you in the midst of the crowd. Karena seluruh keberadaan Yesus, all his being is seeking after the one, saudara. He is looking after the one. All his being, his eyes sees the thirst of a tax collector. His ears, saudara, di tengah-tengah kerumunan, saudara, he can hear the plea, teriakan dari seorang yang buta. He can hear that one person. Karena anak manusia bukan datang, saudara. Because kalau ada satu yang hilang, ada 99 yang baik-baik aja. Seluruh keberadaannya dia mencari untuk that one person. But I love that, saudara, waktu Yesus berjalan, katanya people were pressing him, berdesakan pada dia. Tapi there's one woman yang menyentuh jubahnya, saudara. Kanaf, saudara. Pada saat dia merasakan somebody touch him. Somebody who needs him so much touches him. In the midst of the crowd, he feels her, saudara. Hari ini I want to tell you bahwa in the midst of all the crowd, God can see you. He can see your need. Bahwa in the midst of all the noises, He can hear your cry. You, one person, you. Bahwa He feels you, saudara. Dia bisa rasakan. When you try to touch Him, He can feel you, saudara.
Dan all his being, seluruh keberadaannya, is seeking to that one person. That one person, saudara, means the world to him, saudara. The word that describe Zacchaeus, saudara, firman yang, kata yang mendeskripsikan Zacchaeus itu kecil, dalam bahasa aslinya is mikros. Dari asal kata micro. So Zacchaeus was micro, saudara. If you think you are small, if you are tiny, you're very small, you are micro. God still sees you. Tuhan masih lihat saudara. Bahwa saudara orang kecil, bahwa masalahmu kecil, maka engkau berasa engkau kecil, saudara. Zacchaeus was micro, tapi Jesus saw micro, saudara. Yesus lihat saudara yang terkecil di tengah-tengah kerumunan, micro, kecil, tapi terlihat oleh Tuhan. I know bahwa God sees you. Tuhan melihat dari seluruh Christmas, semua orang sedang merayakan. Many people are crying out to him. Many people are worshiping. Tapi you know, his eyes sees you. One person. Dia lihat saudara. In the name of Jesus. Saudara tahu gak waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, dia berjalan terus. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko. Dia berjalan terus melintasi kota itu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara lihat, was passing through. Jadi Yesus tuh hanya ingin melewati. Karena setelah itu dia memanjat pohon sycamore ya. Bahasa Indonya apa ya pohonnya ya? Pohon apa sih? Pohon ara ya. Sycamore tree, saudara. Nah, biasanya tuh karena pohonnya itu besar, biasa ada di luar kota. Jadi artinya Yesus sudah masuk ke Yeriko. Lalu dia passing through, dia melewati kota Yeriko. Lalu dia ketemu Zacchaeus yang ada di depan. Karena Yesus tidak bermaksud untuk tinggal di Yeriko. Dia masuk and was passing through. Dia hanya melewati kota Yeriko untuk mana? Untuk ke Yerusalem, saudara. Tapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ke pohon itu, ia melihat ke atas, dia berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. I'm convinced bahwa Yesus tidak berniat tinggal sebelumnya. Karena pada umumnya kalau Yesus masuk ke sebuah kota, kalau dia tinggal sudah ada host yang pada umumnya sudah menyiapkan tempat bagi dia. Baik Maria, Marta, dimanapun dia berada pada umumnya dia sudah disiapkan tempat. Tapi di sini dikatakan Jesus entered and was passing through. Tapi waktu dia lihat Zacchaeus, he stopped, saudara. Dia berhenti dan dia bilang, aku harus tinggal. Jesus will stop the world, saudara. When he sees your need, saudara. Dia bilang, I'm not passing through tonight. I have to stay. Jesus is stopping the whole world when he looks at you and your need. How wonderful is our Jesus, saudara. Saudara merasa Yesus melewat saudara hari ini. Your prayer are not heard. Doa saudara gak terjawab. Orang lain dijawab, saudara enggak. Orang lain diberkati, tapi tidak saudara. Saudara merasa tidak terlihat. I want you to know bahwa that is far from the truth. Boy, in the midst of everybody else, God sees you. Tuhan lihat saudara, dengar saudara. Saudara merasa bahwa Tuhan terus melewat saudara. I want you to know bahwa it is not true. Bahwa for Zacchaeus, walaupun dia hanya melintasi kota itu, Jesus stop. Yesus bilang, hari ini aku harus tinggal. It's like he changed his plan. Seperti dia berubah rencananya manusiawi. Seolah-olah dia berubah pikiran. You move God's world, you have to understand that. You move God's world. Engkau menggerakkan Tuhan.
engkau menggerakkan hati Tuhan. Engkau menggerakkan dia. Just by your thirst, just by your need, you move God. Waktu Tuhan lihat Zakheus. Zakheus tuh, kenapa hari ini kita bilang judulnya adalah We Are Zakheus. Zakheus tuh gak butuh uang. Zakheus gak butuh kesembuhan. Pada umumnya orang datang kepada Yesus membutuhkan sesuatu. Yang material atau fisikal kalau saudara sadari. Usually they ask for healing. Paling sering ya, for healing. They want blessing. Tapi Zakheus saudara dia gak perlu itu semua. Somehow dia gak perlu uang. Dia sehat. Tapi dia cari Yesus. Karena ada something di dalam hati dia. Yang lebih mendalam yang dia gak bisa jelaskan. Ada sebuah sesuatu yang dia rasa dia perlukan. Dan dia gak tahu dia harus cari kemana. Tapi Yesus waktu dia lihat Zakheus. Dia tahu. Orang-orang lihat Zakheus. Mereka gak bisa lihat apa yang dia butuhkan. Tapi waktu Tuhan lihat Zakheus, dia bilang, ada sesuatu yang dia butuhkan di dalam. Jesus has that ability to see all of your outside. Semua yang baik di luar saudara. Yesus punya kemampuan itu untuk melihat jauh ke dalam. Dan tahu kebutuhan saudara yang sesungguhnya yang terdalam in your heart. Teriakan yang saudara gak bisa cerita pada orang. Kesakitan yang saudara gak bisa ceritakan sama orang. Dosa yang saudara gak bisa beberkan sama orang. Yesus bisa lihat masuk ke dalam dan dia tahu bahwa Zakheus butuh Yesus. Zakheus butuh dia. Yesus bilang, Zakheus, I need to stay here with you. Zakheus mencari Yesus. He sought Zeteo. Dalam firman Tuhan berkata, he sought to see Jesus for who he was. He could not for the press, for the crowd. Because he was little in stature. Tapi Zeteo itu kata yang mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari. Zakheus mencari Yesus. Tapi kita tahu di akhir daripada firman Tuhan ini saudara dikatakan the Son of Man has come to seek Zeteo dengan kata yang sama. And to save that which was lost. Zakheus thought he was seeking God. Tapi ternyata it was God seeking. Ternyata Yesus yang lagi cari dia saudara. And he ran. Firman Tuhan berkata, Zakheus ran. Zakheus berlari. Dalam bahasa aslinya prathekro saudara. Dia berlari. Dan dia climb up kepada pohon itu, pohon ara. Untuk melihat dia, to see him. He was to pass the way karena Yesus mau lewat situ. Dia lari saudara, dia lari ke depan. Pinter loh Zakheus. Dia larinya jauh ke depan. Karena dia lari saudara. Tapi kita tahu di Lukas 15. Ketika ayah melihat anak yang terhilang. He arose. Di Lukas 15 berkata. He arose. And he came to his father. When he was yet a great way off, his father saw him, had compassion, and ran. Treko, saudara. He ran and fell on his neck and kissed him. Zakheus berlari kepada Tuhan. Little that he know bahwa God has been running for him. Zakheus kira dia cari Tuhan. Ternyata Tuhan yang cari dia, saudara. Zakheus kira dia lari kepada Tuhan. Tapi Yesus bercerita bahwa Daddy God yang berlari mencari yang hilang. He run towards you first. Dia berlari duluan. Jadi saudara, gak ada, kalau saudara memberi pada Tuhan, God wanna give you first, God gave you first, dan Tuhan mau give you more, saudara. Gak ada yang kita lakukan yang lebih dari apa yang Tuhan yang Tuhan gak lakukan. You wanna serve God, but God wanna serve you first, and God wanna serve you more.
Saudara mau mendekat pada Tuhan, tapi Tuhan lebih ingin mendekat kepada saudara. He wants you more, saudara. Saudara, you desire God. Seperti rusa rindu sungainya. Firman Tuhan berkata, seperti rusa rindu sungainya, demikian aku merindukan kau. Tapi Tuhan juga merindukan kau. That's why He came on Christmas Day. Oleh karena itu dia tinggal di manger. Why? Because hatinya merindukanmu, saudara. You thought you were seeking God. What you didn't realize, saudara, yang tidak disadari oleh Zakheus, bahwa God was been seeking him, saudara. Saudara, ini adalah hari-hari waktu Yesus berjalan di Yeriko, itu adalah hari-hari akhir sebelum dia disalib. Saudara, it was the biggest event, saudara. Yesus gak mempersiapkan dirinya dengan ketenangan. Yesus mempersiapkan dirinya dengan mencari mereka yang hilang, saudara. It was urgent for God, saudara. Saudara rindu pada Yesus. Yesus lebih rindu pada saudara. Saudara berlari kepada Tuhan. Tuhan sedang berlari lebih kencang pada saudara. Saudara ingin memberi pada Tuhan. Tuhan lebih ingin memberi kepada saudara. Saudara rindu melayani Tuhan. Tuhan lebih ingin melayani saudara. Saudara mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dulu dan lebih besar dia mengasihi saudara. Saudara menganggap Tuhan, you are my everything. Firman Tuhan berkata di Song of Solomon, your love is sweeter than wine. Seringkali kita nyanyikan pada Tuhan. Tapi di Song of Solomon, it was the groom yang juga berkata kepada the bride. Kita adalah the bride. Yang berkata, your love is sweeter than wine. Artinya ketika Yesus lihat saudara, dia juga berkata bahwa kasihmu lebih manis dari anggur. Yesus tuh mabuk cinta pada saudara. Zakheus thought he was seeking God. Tapi Yesus lagi cari dia. Saudara, tapi ada perbedaan di dua kata lari. Saudara perhatikan, protheko and treko. Waktu Zakheus berlari, bahasa yang dipakai adalah protheko. Artinya dia berlari overrun. Mendahului orang banyak. Saudara, dia ada di depan. Dia berlari mendahului orang banyak. To run ahead of everybody else. Tapi waktu ayah itu, saudara, ayah berlari kepada anak yang hilang. Katanya adalah treko, only running. Gak running ahead. Kenapa? Karena gak ada orang-orang lain yang sedang mengejar anak yang hilang itu, saudara. No one else. Kalau Yesus banyak yang mau ikutin. Sehingga dia berlari ahead of everybody. Tapi untuk anak yang hilang itu, there is nobody with him. Gak ada yang lagi kejar dia, gak ada yang berjalan. Jadi the father running alone. Dia berlari sendirian. When nobody else chase you, saudara. God alone chase you. Waktu gak ada yang merindukan saudara, Tuhan tetap merindukan saudara. Waktu gak ada orang yang mau cari saudara, Yesus tetap cari saudara. Waktu saudara, nobody else. Waktu everybody else thinks you are a plague. Saudara itu seperti sakit penyakit. Waktu saudara, waktu orang lihat saudara dan dia kira saudara, you are no good, you are no good. But the father ran. He treko, gak pro treko. Karena gak ada orang lain yang lagi sama anak itu. But God ran. Walaupun gak ada yang cari. Yesus berlari sendiri buat anak itu. The father ran towards the son. And he hugged him. Lalu dia peluk dia. And he kissed him. Lalu dia cium dia. Let Jesus kiss you. Let Jesus kiss you, saudara. Kiss your cheek, saudara. How amazing it is that Jesus would run for me, even when nobody would, saudara. Hallelujah. The Lord is good. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dia berkata, Zakheus, segera turun. Sebab hari ini aku harus I must need menumpang di rumahmu. Tadi saya berkata bahwa ketika Yesus melalui kota itu, lalu dia berhenti, seperti dia berubah pikiran. Betul? Because it seems like that. Dalam
dalam ceritanya memang seperti itu saudara, bahwa dia entered and then dia melintasi. Artinya dia not planning saudara untuk tinggal di situ. Tapi ketika dia bertemu dengan Zakheus, dia berkata, I must need, saya harus tinggal di rumah kamu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apakah ini sebuah kebetulan saudara? Apakah benar Yesus berubah pikiran? Tapi kalau kita lihat the unity of the Bible, kita melihat firman Tuhan. Waktu di Yohanes 1 ketika Yesus bertemu dengan Nathanael. Ketika Nathanael berkata kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ingat waktu Yesus ketemu Nathanael. Yesus berkata kepadanya, sebelum Filipus panggil engkau, aku udah melihat kamu di bawah pohon ara. Sebelum Filipus panggil engkau, aku udah lihat kamu di bawah pohon ara. Maybe it was not a coincidence. Mungkin Yesus sudah lihat Zakheus di atas pohon itu. Bahkan sebelum Yesus sampai ke situ. Secara manusia it feels like he would stop and change his plan. Tapi it seems like Jesus knew first. Ingat waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ia meninggalkan Yudea. Ia kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Ia harus dengan kata yang sama. Seolah-olah I think it is not a coincidence. Mungkin murid-muridnya kira it is coincidence bahwa kita harus lewat Samaria. Tapi waktu perempuan itu datang, ternyata bukan coincidence. Bahwa Yesus harus lewat Samaria karena dia perlu ketemu dengan dia. Yesus ketemu waktu dia bilang sama Nathanael, saya udah lihat kamu. Kamu kok bisa tahu aku di sini? Sebelum Filipus panggil kamu, aku udah lihat kamu. There is no coincidence, saudara, gak ada kebetulan. Bahwa Yesus datang ke Yeriko karena dia lihat Zakheus. Nah, saudara percayalah bahwa Tuhan lihat saudara. Kalau saudara merasa saudara tidak terlihat, saudara merasa perkara saudara tidak didengar, saudara merasa bahwa Tuhan tidak bisa merasakan pedihnya saudara, ketahuilah bahwa Tuhan lihat. Bahwa dia lihat Zakheus sebelum Zakheus lari ke pohon itu. Dia lihat Nathanael di bawah pohon itu. Sebelum sebelum Filipus memanggil dia. Oh, Yesus sudah melihat wanita itu di sumur. Sebelum dia pergi menimba air. Yesus sudah bilang sama muridnya. Saudara perhatikan, Yesus bilang sama muridnya, ayo kita harus lewat Samaria. Artinya dia berjalan jauh kan. Artinya wanita itu bahkan belum berpikir untuk menimba air. Tapi Yesus udah bilang duluan, ayo kita harus lewat Samaria. Sebelum saudara tahu, Yesus sudah lihat saudara. Yesus sudah lihat saudara. He saw you first. He sees you first. Dia berjalan duluan. Jadi kemudian hari saudara akan ada banyak kebutuhan. I want you to know bahwa God is there first. Tuhan udah ada di situ duluan. Dia lihat all the trouble that you might have to go. Dia melihat all the struggle that you might have to go through. Bahwa Yesus sudah ada di situ. And Jesus sees you. And He will be there for you saudara. In the name of Jesus, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. The Son of Man come to seek and to save that which was lost. Ini adalah Natal, saudara. Bahwa Yesus datang. He come for the likes of us. Untuk saya dan saudara. Kenapa we are Zakheus? Karena arti kata Zakai saudara, artinya pure, kita udah tahu. Artinya clean, artinya bersih. Tapi kehidupan Zakheus is the furthest daripada clean dan pure. Dia gak bisa live up to his name. Dia gak bisa live up to the expectation of his parents. Waktu parentsnya kasih nama. Dia gak bisa live up to the society. Nama itu adalah nama dari Ibrani saudara.
Ada guru saudara di kota Yeriko yang besar, saudara, namanya juga Zakheus, saudara, dan he cannot lift up. Dan mungkin sama dengan saudara dan saya. Maybe you supposed to be a leader, but you do not act like one. Maybe you supposed to be seorang Kristen yang udah tahu banyak hal, tapi saudara, you know in your heart, you do not live up to that standard. Seperti Zakheus. Tapi Jesus come for the like of us. Yesus datang untuk kita. And he understand your struggle and he understand your need. Dia mengerti saudara, segala kebutuhan saudara. Some of you hari ini saudara berteriak kepada Tuhan. You feel bahwa Tuhan gak, teriakanmu jatuh kepada tanah yang kosong, naik kepada like nobody listen. But he hears you. But he sees you. And he feels you, saudara. And this is Jesus. And this is Jesus. The world stops for him. Waktu dia lihat Zakheus, the whole world stops for him. Katanya Zakheus menerima dia dengan sukacita. Zakheus menerima Yesus katanya dengan sukacita. Tapi kita tahu di Lukas 15, saudara. Ketika Yesus berkata kalau ada seorang gembala yang meninggalkan 99 domba yang sedang baik-baik saja, dia pergi mencari yang satu yang hilang. Di Lukas 15 berkata siapa yang sukacita? Maka gembala itu bersukacita sampai dia adakan pesta. Saudara, Zakheus kira dia cari Tuhan, ternyata Tuhan cari dia. Zakheus kira dia berlari kepada Tuhan, ternyata Tuhan yang berlari pada dia. Tapi saudara tahu gak? Zakheus kira dia bersukacita karena dia terima Yesus. Katanya he receive him dengan kara. Tapi saudara yang dia gak tahu bahwa Yesus bilang kalau gembala ketemu domba yang hilang, seluruh surga bersukacita. There was more joy in Jesus' heart ketika dia ketemu Zakheus daripada Zakheus senang ketemu Yesus. Wow. There is more, I repeat, there is more joy. Lebih sukacita Yesus. Mungkin Yesus, saya gak tahu ya orangnya Yesus kalem atau gimana. Mungkin dia gak kayak woi. Mungkin dia gak seperti itu ya. Seperti Koisak sama saya ya kan. Yeay mungkin. I imagine Jesus kind of like a cool guy gitu ya. Kelihatannya kalau dicerita itu kayaknya he is cool gitu ya. Gak tau ya Yesus jalannya kayak yo man gak. Hah? Ternyata kita semua salah, saudara. We never know, saudara. Tapi saudara, kalau kita lihat Yesus ceritakan, you have to know the Bible itu ditulis bukan untuk memperbaiki pandangan kita tentang bagaimana cara hidup. Primarily, terutama ditulis untuk memperbaiki cara kita pandang Tuhan. That is why Jesus tell a lot about a parable for the father, about the father. Bahwa dia bilang, kamu tahu gak Zakheus, kamu kan senang. Dia bilang, kata dia turun dan dia bersuka cita. Oh Yesus panggil dia. Yang Zakheus gak tahu. Pada saat Zakheus bilang, okay, you can stay in my house. Zakheus gak tahu itu surga. Pesta besar saudara. And Jesus' heart was so filled with joy. And there was party katanya. Akan ada pesta yang besar ketika dia temukan satu orang. And that is God's joy. Waktu God sees you. Waktu Tuhan lihat saudara, you think you are forgotten. Tuhan udah lihat saudara, saudara he sees. Saudara dia lihat saudara. Bahkan sebelum saudara sadar dia lihat saudara. God is like a stalker. He's like a stalker in your Instagram. Ada yang di sini ada stalker di Instagram? Pastor Yohanes di sini yang followernya paling banyak, mungkin ada stalker saudara. Hah? Maybe ada stalker di situ. Kalau saya private Instagram saya. Karena memang saya friend request banyak. Ada sekitar 200k.
200k friend request, tapi saya private. Jadi sebetulnya saya bisa lebih terkenal dari para influencer. Tapi 200k nggak tahu ya, saya nggak tahu nama orang aneh-aneh ya. Apa ya kayak eat and travel, apa ya itu orang pada mau request saya, tapi namanya seperti itu semua rata-rata, apa ya kue lapis, apa segala macam. Terus ya saya tadi ngomong apa? Haleluya, I forgot already kan. It's like a stalker. Masa ada orang kayak begini? Kamu kok tahu saya ada di sini? Sebelum Filipus panggil, saya udah lihat kamu. Jesus sees you, saudara. Dia perhatikan saudara. He blesses you when you are asleep. Artinya he sees you when you sleep. That's a stalker kind of thing, saudara. He sees you when you sleep. Zakius kira dia lari cari Tuhan, dia sembunyi di situ di pohon. Itu by the way pohon itu, sycamore itu apa? Pohon ara ya, pohon ara. Daunnya besar-besar. Daunnya tuh besar-besar. Artinya dia tersembunyi. Tapi Jesus can see him. Because he's a stalking God dalam kehidupan saudara. You know how much he stalk you? Saudara pernah dengar cerita-cerita yang saya dulu pelayanan. Orang putus yang rada ngeri ya. Ceweknya ini bukan cowoknya stalking. Ceweknya stalking, ditungguin. Ya kan? Cowoknya ditungguin di depan apartemen, ngeri saudara ya. Scary stuff saudara. Tapi Yesus, he stalk you. He come saudara dari surga. Dia bilang ini kalau pada gak balik sama dia datengin bumi saudara. I come here. I sembunyi di manger. For you. I have come. Wow. It's sweet ya. Saya rasa hubungan sama Zakius. Dia bilang I have come loh. Artinya dia bilang saya datang ke bumi ini untuk ini. Waktu dia bilang sama Zakius, I have come. You are the reason I come. I have come to seek you and to save you. I have come for you. Ada Ko Ishak di sini sama Ci Alin di sini. Mereka akan pergi ke England sebentar lagi. Besok ya. Besok atau lusa. Gak apa-apa ceritanya kita jangan dipospon. Jadi katanya karena Omicron ini kita harus apa? Karantina for 10 days tadinya 10 hari. 14 sekarang. Ya tenang sih. Saya bilang mau tetap pergi. Mereka tetap pergi. Habis itu dikarantina saudara. 14 hari. Why? Because Ko Isaac is a stalking father. He will go and he will find saudara his son. Much more Jesus. Much more Jesus. Yang bukan dikarantina di hotel. He would have need to die. And 3 days he would need to go there. Jesus come for you. In the name of Jesus. And this is Christmas. Adalah gak usah loncat-loncat, duduk tenang orang kalau khotbah. Ini sini kamu duduk. Haleluya. Thank you Jesus. I love you church. I do not know what your need is. Kalau saudara merasa tahun ini saudara banyak dilewat Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan gak lewat kamu. Kalau ini belum waktu kamu karena bukan Tuhan lewatin kamu saudara. Tuhan lihat saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dia dengar saudara. Dia lihat saudara. Bahkan dia rasakan saudara. And this is how sweet your Jesus is to you. Amen. Boleh kita tutup mata kita saudara. Haleluya. Tuhan terima kasih kalau Engkau di Christmas ini you have come for me. Boleh saudara repeat itu just slowly under the breath saudara. Just bilang bahwa Jesus thank you that you have come for me. To seek me,
to find me, to be with me. Thank you kalau walaupun aku suka bertemu dengan Tuhan. Thank you kalau kau merasa bahwa my life is worth you celebrating. Oh, God is jumping around. Inside, Jesus was jumping around when he saw Zacchaeus. Zacchaeus, aku harus tinggal di sini. Zacchaeus bilang, maka dia datang dan dia bilang, he received Jesus with kara, rejoicing. But the heaven rejoice because Jesus misses you more than he misses him. Karena Yesus lebih merindukan Zacchaeus daripada Zacchaeus merindukan dia. Karena Tuhan lebih sayang sama Zacchaeus sebelum Zacchaeus sayang sama Tuhan. Karena Zacchaeus cari Tuhan dengan cara dia lari ke depan. Dan dia panjat pohon. Seringkali kita bilang betapa luar biasanya kehausan Zacchaeus. Tapi saudara tahu gak yang lebih luar biasa dalam mencari? Ada yang turun dari surga, lahir di palungan, berjalan jauh dan berjalan di Yeriko. Itu yang Yesus lakukan. Zacchaeus mungkin lari saudara ke depan ke atas pohon. Tapi Yesus datang lebih jauh untuk cari Zacchaeus. Karena gak mungkin kamu lebih sayang dari Tuhan. Sayang kamu. Gak mungkin kamu cari Tuhan lebih keras dari Tuhan cari kamu. Gak mungkin kalau kamu lebih merindukan Tuhan daripada Tuhan merindukan kamu. Untuk Zacchaeus, Yesus tahu kalau dia bilang aku mau menumpang rumahmu. Yesus dibenci satu kota. Jesus is fine untuk dibenci seluruh kota Yeriko for one Zacchaeus. Itulah cinta Zacchaeus, cinta Yesus pada Zacchaeus. That's how much Jesus loves Zacchaeus. Dia bilang, the whole world can turn against me, but I still want you. The whole world can talk bad about me, but I still want you. There is not one person yang bisa menghalangi aku daripada mengasihimu dan coming to you. That's how much Jesus loves you. There's no barrier. Nothing yang bisa memisahkan antara engkau daripada kasih Tuhan Yesus, saudara. Gak kematian, gak terlanjangan, gak persekutuan. Nothing yang bisa pisahkan engkau. Karena kasih Tuhan itu kuat, saudara. Is stronger than death, katanya. Lebih kuat dari kematian, saudara. Maka he chased you when he chased you. He is determined to come. Tapi banyak orang lain juga cari Tuhan. That one blind man, Tuhan tetap dengar teriakannya. Orang Israel kira Tuhan melupakan mereka. Tapi waktu Tuhan turun bilang ke Musa, apa yang Tuhan bilang? Aku udah dengar teriakan mereka. God hears. Walaupun kamu kira Tuhan gak dengar, Tuhan dengar. Dia bilang, I will come down. Aku akan turun. There is a time di mana God will manifest His presence, saudara. But doesn't mean that bukan berarti dia gak lihat, bukan berarti dia gak dengar, bukan berarti dia gak rasakan. Kalau saudara menangis bukan berarti Tuhan gak sedang pedih hatinya melihat keadaanmu. And that is your daddy God. He's your father. He's not a bad master. Saudara messed up tahun ini. Saudara jatuh bangun tahun ini. Tuhan gak buang kamu. If anything else, God wanna embrace you tighter. Dia mau peluk saudara lebih kencang kalau perlu, saudara. Gak ada yang bisa pisahkan dia dari kamu. Haleluya. Haleluya. Some of you really need Jesus today. Saudara mau terima Yesus pertama kali. Come to the Father's house. Dimanapun saudara, di rumah saudara, just taruh tangan saudara di dada saudara. Ada some of you, saudara udah Kristen lama. Saudara merasa bahwa saudara gak hidup sebagaimana seharusnya. Kayak Zacchaeus, namanya artinya pure, tapi dia hidup sama sekali gak pure. Tapi Yesus tetap datang sama dia. Hari ini kalau Yesus datang sama kamu, He does not beat you up. He hugs you. Dia embrace kamu. Dia peluk kamu, saudara. Receive His love.
terima kasihnya. Only that. Yang aku minta hari ini di Christmas ini. For he has come to seek and to save those who are lost, messed up, sinning, broken. He has come for you and me. Oh, we are Zacchaeus. We are Zacchaeus. Aku berdoa untuk setiap pribadi yang ada di rumah. Damai Natal mereka terima. Perkara mereka Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan rasa. Mereka gak terlewatkan. Jesus would stop the whole world for you. Dosa-dosamu bukan sedang Tuhan hukum, tapi God is looking for you. Aku berdoa untuk anak-anak yang dikasihinya. Bahwa Yesus lebih sayang kamu daripada kamu ingin disayang. Bahwa kamu sayang Yesus, kamu cari bahwa Yesus lebih sayang sama kamu. Ketahuilah hal itu. And be blessed this Christmas. Tenangkan hati nurani saudara. Semua tuduhan itu bukan dari Tuhan. Jesus wanna say bahwa kalau dia mau kamu kembali. Apakah Yesus marah-marah minta Zacchaeus kembali? No. Dia bilang, come. Aku mau tinggal sama kamu. He is a gentle God. He wanna sit with you. He wanna talk with you. He wanna converse with you. He loves you. Be blessed. In the name of Jesus, I pray. And everybody say, Amen. Haleluya. Boleh kita beri kemuliaan pada Tuhan.